Halo lagi semua. Apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual saya akan bicara mengenai one trending topic today teman-teman. Tapi before that, as usual saya akan kasih teman-teman saya punya produk tarangan dua teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini ada dua blok besar ya ini. Ini warna merah teman-teman ya. Ini saya kasih lihat sebentar ya. Ini apa namanya? Ini we call this a butcher's block ya teman-teman ya. Ini diameter ini 45 cm ya, tebal ini 10 cm teman-teman ya. Ini mungkin saya udah tiap kali saya bilang di video saya teman-teman bahwa tuh kita punya material ini kita lebih keras ya teman-teman ya, karena terbuat dari high molecular weight polyethylene teman-teman ya, yang grade-nya yang 500 punya ya. Jadi dia tuh lebih keras teman-teman. Kalau boleh dibandingin mungkin sama yang di pasaran sekarang ada ya, ini kurang lebih 3 kali lipat lebih keras teman-teman daripada yang ada di pasaran di Indonesia sekarang ini ya, begitu. Saya juga teman-teman mungkin bisa lihat di video collection saya yang short saya yang kita ada testing tuh, hardness testing yang dibaca berkali-kali teman-teman. Jadi kita punya hanya kasih kena bekas sedikit ya teman-teman. Tapi kalau yang biasa yang ada di pasaran itu bisa langsung nancep teman-teman, begitu ya. Jadi bahan ini memang sengaja, kenapa saya minta sengaja untuk masukin ke pasar Indonesia teman-teman bahan ini ya. Karena itu saya juga tahu ya mengenai tentang food safety ya. Namanya we call this food safety standard ya, yang udah diterapkan di luar negeri ya teman-teman ya, terutama di negara-negara maju, tapi udah mulai di developing countries di Asia kayak di Singapura, Malaysia, di China juga udah mulai diterapkan teman-teman. Di mana tuh mereka juga udah tidak boleh memakai talenan bahan kayu teman-teman ya, dan juga the plastic grade-nya itu juga minimal itu yang ada standar food safety standar internasional teman-teman, begitu, yang dimana tuh jadi bukan bahan plastik yang lembek ya teman-teman, yang biasa yang ada di pasar di Indonesia sekarang ini ya. Itu kenapa lembek? Kalau lembek itu tiap hari dipakai teman, jadi gampang tuh copot ya teman-teman, gampang berbaret, gampang copot. Akibat apa ya? Itu microplastic ya. Itu bisa campur ke bahan makanan yang kita potong di permukaan talenan ini teman-teman, begitu. Jadi itu microplastic lama-lama itu bisa menyebabkan kalau over time ya, bisa menyebabkan tuh kanker ya teman-teman, begitu, dalam sistem tubuh kita ya, begitu ya. Karena memang dari sisi secara polymers ya mereka kuat teman-teman. Mereka memang didesain untuk antibakteri ya. Kita juga udah ada FDA approved di US sama di IQNA certification di Europe teman-teman. Jadi tapi di samping itu bahan yang kalau yang grade-nya yang jelek atau yang lembek atau yang lebih murah teman-teman, mereka itu plastik itu bisa campur ke makanan ya. Jadi kita mesti hati-hati teman-teman, harus bisa ngecek yang benar ya, begitu, yang ada di pasaran sekarang ini. Saya nggak akan mention karena saya juga udah pernah keliling di hotel-hotel di Jakarta teman-teman ya, begitu ya. Dan juga adalah supplier Horeca begitulah ya, yang di Jakarta Selatan mungkin teman-teman juga sudah tahu lah ya. Jadi harus bisa bandingin tuh grade yang plastiknya yang antara yang ada di pasaran ini dan juga sekarang saya punya teman-teman, begitu. Nanti kalau teman-teman ada inquiries bisa reach saya di Instagram teman-teman, H2 Ranger ya, begitu. Ini memang kita punya saya selalu saya bilang berkali-kali bahwa tuh kita punya tuh ini yang non microplastic teman-teman, yang anti cancer teman-teman, begitu ya. Dimana tuh bahannya tuh kita memang kita punya bahan memang sejujurnya teman-teman memang lebih mahal ya. Tapi jangka panjang kita juga lebih aman, lebih lebih aman, lebih tenang juga pakainya teman-teman, dan juga ini juga lebih awet teman-teman ya. Ini kita punya bahan lebih berat teman-teman. Ini satu blok begini ya. Ini kurang lebih ada 15-16 kilo ya teman-teman ya, begitu. Jadi dia juga karena dia berat karena kepadatan molekul itu teman-teman, begitu ya. Jadi dia nggak gampang jadi dia keras ya teman, padat dan keras, dan juga dia lebih awet ya, nggak gampang tuh, jadi nggak gampang berbaret teman-teman, begitu ya. Anyway, kalau teman-teman ada inquiries nanti bisa share di Instagram lah ya, begitu ya, begitu. Ini juga saya ada ukuran yang berbeda ya. Ini ukuran yang lebih compact ya. Ini mungkin ukuran lebih besar teman-teman, yang pakai buat kayak pabrik restoran lah ya, begitu, pabrik daging ya, begitu. Tapi ini juga ada UMKM juga ada yang pakai teman-teman, begitu ya. Nah, ini ukuran yang mungkin lebih home size ya kalau boleh dibilang ya. Jadi dia lebih convenient, lebih portable juga, dibawa kemana-mana teman-teman, begitu ya. Anyway, ini tebal 5 cm teman-teman, ini lebar kurang lebih 20 cm lebih, panjang kurang lebih ini hampir 30 cm ya teman-teman, begitu ya. Anyway, kalau nanti teman-teman ada yang bisa di Instagram atau di kita juga ada di Tokopedia, tapi lebih baik coba for inquiries lebih lebih praktikal di Instagram ya teman-teman, begitu. Mungkin hari ini saya mau bicara teman-teman mengenai yang ada ini ya, boleh dibilang so-called breaking news lah ya. Tadi pagi saya baca newsnya itu bahwa tuh di US teman-teman ya, di US ya. Jadi itu di-mention bahwa tuh ternyata itu alkohol ya teman-teman, alkohol itu ya, jadi minuman beralkohol terutama lah ya, itu ternyata memang udah official teman-teman ya, bahwa tuh itu bisa menyebabkan kanker ya teman-teman, begitu ya. Jadi saya juga agak sedikit kaget juga teman-teman beritanya ya, begitu. Jadi ini ternyata di US teman-teman ya, ini udah di-declare ya secara nasional teman-teman ya. Jadi oleh satu ya, of course a team of doctors ya teman-teman, bukan hanya cuma satu dokter lah ya, dia udah di-confirm lah ya dari di US dan juga bahkan di Europe teman-teman, begitu ya, begitu. Jadi
across the continents lah ya begitu. Jadi sebenarnya bukan per tahun ini lah, bukan hanya sekarang ini. Ini udah berkelanjutan, udah kurang lebih ada beberapa tahun, minimal 5 sampai 10 tahun lah teman-teman begitu. Jadi baru per hari ini teman-teman, jadi dia benar-benar di declare secara nasional di US tentang bahwa tuh alkohol itu memang bisa menyebabkan kanker ya teman-teman begitu ya kan. Jadi dia itu akan membuat peraturan teman-teman ya, di mana tuh label minuman ya, namanya kalau di luar negeri itu semua sama teman-teman ya, kayak rokok ya, dia juga tulis di label cigarette packs-nya ya bahwa tuh bisa menyebabkan kanker ya. Kasih lihat foto-foto yang agak sedikit mengerikan lah gitu, ada orang-orang yang suka ngerokok teman-teman begitu. Ini juga sama minuman. Jadi dia sekarang dibikin peraturan teman-teman ya bahwa tuh certain drinks lah ya, atau alcoholic beverages terutama lah ya. Ya itu termasuk kayak minuman spirit, minuman yang hard liquor keras, yang wine, bahkan juga beer teman-teman begitu. Jadi 3 main kategori sini itu akan dites teman-teman ya. Mungkin secara degree alkoholnya kali, secara percentage alkohol percentage-nya gitu. Jadi mereka tuh harus declare, dan juga nanti akan dikasih tulisan warning juga teman-teman ya di botol itu, di labelnya itu, di botol-botol minuman atau kaleng minuman tuh label bahwa tuh ini bisa menyebabkan kanker teman-teman begitu. Jadi memang udah di official teman-teman ya bahwa tuh mereka akan bikin peraturan baru ini teman-teman begitu ya. Mungkin teman-teman mikir nggak mungkin lah ya, saya juga hanya cuma minum bir sedikit ya, atau minum wine sedikit teman-teman ya. Mungkin iseng waktu di pas lagi clubbing atau lagi di pesta teman ya gitu, minum sedikit tuh nggak apa-apa. Memang sih nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa, memang benar ya. Dia ada dikit, bukan masalah dikit atau banyaknya teman-teman ya. Masalahnya itu bagaimana badan kita bisa menerimanya teman-teman begitu ya kan. Mungkin kalau orang badannya gede, tinggi ya nggak laki juga nggak perempuan, mungkin ada juga perempuan yang tinggi gede ya begitu. Jadi kalau dia bisa badan dia bisa terima teman-teman ya, ini mungkin saya akan sedikit explain lah ya, karena ini yang ditulis di dia punya journal findings-nya teman-teman ya, itu di US ya, bahwa tuh bagaimana badan kita bisa menerimanya teman-teman begitu. Kalau saya jujur ya, kalau ada orang kan minum sampai banyak bergelas-gelas atau berbotol-botol, dia nggak ada rasa apa-apa teman-teman. Jadi udah nggak segampang itu dia mabok, dia bisa bertahan teman-teman ya, bisa ya mungkin mukanya sedikit merah ya, tapi nggak terlalu merah. Ya, kalau saya teman-teman, saya jujur ya, kalau saya punya alkohol, ini namanya kita bilang alkohol intolerance teman-teman ya begitu. Jadi saya punya tingkat toleransi alkohol saya agak rendah teman-teman begitu ya. Kenapa ya? Saya minum sedikit aja langsung mukanya langsung merah ya begitu, kayak orang di kayak kepiting rebus teman-teman begitu ya kan. Saya juga bingung ya, padahal minum cuma sedikit dong loh, minum cuma kayak mungkin setengah gelas ya teman-teman wine ya. Saya nggak pernah minum yang hard liquor teman-teman ya, atau yang kayak those spirits atau kayak itu teman-teman yang hard liquor lah ya, spirits saya nggak teman-teman ya gitu ya. Saya hanya minum kayak wine atau bahkan juga bir sedikit. Itu pun saya minum sedikit teman-teman, saya langsung muka saya merah kayak orang ditabok teman-teman begitu ya. Saya juga bingung, makanya saya kadang kalau saya pergi sama teman-teman atau di pesta teman atau ada perayaannya, saya nggak berani minum terlalu banyak teman-teman. Jadi saya juga berasa langsung kepala saya sedikit mabok, muka saya langsung cepat merah, langsung udah mulai sedikit tipsi teman-teman begitu. Kalau saya cepat ya, saya punya alkohol intolerance saya agak rendah teman-teman begitu. Jadi mungkin ada orang lain, nah ini kalau ada orang lain mungkin dia minum berkali-kali tapi dia nggak ada rasa apa-apa teman-teman, mungkin cuma hanya mukanya sedikit merah atau badannya agak panas teman-teman begitu, tapi nggak apa-apa ya begitu. Jadi itu buat tiap orang beda-beda teman-teman. Jadi bukan masalah tuh tiap hari minum atau sedikit atau banyak ya, bagaimana tuh badan kita bisa menerimanya teman-teman begitu. Kalau kayak saya kasusnya teman-teman, karena itu alkohol ya, dia itu menyebabkan tuh dia kan kita tahu lah rasa alkohol ya, pedes dan perih dan panas teman-teman. Pas minum langsung ke leher begitu teman-teman begitu ya, langsung berasa ke leher, langsung ke kita punya perut ya, dada perut teman-teman begitu ya, sampai bahkan ke usus-usus juga teman-teman begitu ya. Jadi itu sebenarnya menyebabkan tuh DNA kita punya, badan kita punya DNA teman-teman ya, kita punya sel tubuh dan DNA kita ya, itu bisa berubah loh teman-teman begitu ya kan. Berubahnya itu extent berapa banyak, itu tergantung kayak tadi saya bilang, kalau di riset saya tahu ya teman, saya nggak kuat alkohol lah, jadi dikitnya langsung udah berubah teman-teman, saya langsung merah semua badan saya teman-teman, muka saya lah ya terutama ya begitu ya kan. Jadi mungkin kalau buat saya kasusnya agak sedikit parah teman-teman ya, saya punya sel badan saya, jadi dia tuh alkohol ini teman-teman, dia tuh membuat tuh sel DNA kita jadi berubah ya. Berubah itu mungkin bisa menjadi kayak dirusakin lah teman-teman ya, kayak dibikin berubah, dirusakin, jadi dia juga bisa berubah menjadi sel yang bentuknya jadi lebih berbeda, dan dia juga bisa bikin when cells, ketika cells berubah ya, jadi mereka itu bisa menjadi reactive cells teman-teman ya, reactive cells, jadi dia bisa combine sama sel lain
ya, atau dia berubah untuk menjadi bisa lebih baik atau bisa kurang baik, teman-teman, begitu. Itu tergantung DNA tiap orang, tiap masing-masing ya. Ini katanya udah research-nya tuh atau risetnya udah dibilang ada sebagian suku-suku negara di seluruh dunia, teman-teman ya. Yang mana yang dia kuat, yang mana yang dia tidak kuat. Itu tadi saya nggak terlalu detail sampai ke sana, teman-teman, begitu. Tapi dia bikin 2 grup kategori yang utama lah ya, dari orang barat sama orang timur, teman-teman, begitu ya kan. Jadi kalau ya saya udah tahu diri saya bahwa saya nggak kuat alkohol, teman-teman. Saya sebagai orang Chinese lah ya, begitu ya. Mungkin ada orang Indonesia mungkin lebih kuat atau bagaimana ya. Saya ya itu ada di research-nya juga, teman-teman, begitu ya. Jadi semakin kita tidak kuat, teman-teman ya, kita tahu badan kita lebih bereaktif gitu ya minum alkohol, itu tandanya bahwa tuh sel badan kita juga banyak yang berubah, teman-teman, begitu ya kan. Itu udah satu tanda ya, begitu. Jadi boleh dibilang itu kita harus lebih berhati-hati, teman-teman, kalau kita minum alkohol ya, begitu. Kita udah tahu kita nggak kuat, jangan minum terlalu banyak ya. Mungkin orang yang kuat dia bisa seenak dia minum terus ya, teman-teman, begitu ya. Tapi yang saya tahu, saya kalau habis minum alkohol, teman-teman, pembawaan saya tuh agak sedikit ngantuk lah. Saya maunya tuh tidur, teman-teman, begitu, bisa ngantuk. Dan juga saya lebih gampang tidur, teman-teman, kalau saya habis minum alkohol ya, begitu. Itu saya juga nggak tahu kenapa ya. Jadi habis minum alkohol biasa saya minumnya malam, teman-teman. Kalau nggak bisa tidur atau bagaimana, biasanya saya minum bir aja ya gitu, sedikit langsung saya lebih bisa tidur, lebih bisa nyenyak, teman-teman, begitu ya kan. Ini memang in contrast, teman-teman ya. Kata orang bilang, oh bir, wine itu bisa membuat badan kita lebih ada antioksidannya, terutama wine di anggur, teman-teman ya, begitu ya. Bir juga kalau buat orang Chinese juga bisa bikin lancarin peredaran darah. Itu benar, teman-teman ya, benar. Memang ada sisi positifnya, jangan juga sisi ada negatifnya. Ini dulu mungkin orang lebih menonjolkan sisi positifnya ya. Oh, wine itu bagus ya, terutama mungkin buat orang kayak minum arak orang habis melahirkan, perempuan, teman-teman, bagus minum arak apa. Itu memang benar, teman-teman ya, ada efek positifnya gitu. Tapi ini sekarang dia mulai membongkar sisi negatifnya, teman-teman, gitu. Dari sisi itu kanker ini gitu, teman-teman, begitu. Jadi saya juga agak sedih sebenarnya, di sini juga sedih kaget, teman-teman, begitu ya. Tapi dia ternyata riset ini dia udah melakukan udah bertahun-tahun, teman-teman ya. Saya udah bilang tadi 5 sampai 10 tahun yang lalu, teman-teman, begitu ya. Jadi mereka tuh ternyata bikin konklusi bahwa tuh ya kankernya ini menyebabkan, jadi melalui terutama kanker tenggorokan, teman-teman, kanker tenggorokan ya, thyroid atau tenggorokan, teman-teman. Terus kanker perut, teman-teman ya. Kalau perempuan ada kanker payudara, teman-teman, karena dia melalui jalur mulut, teman-teman ya. Mulut ya, gusi, misalnya orang ada di kanker mulut juga ada, teman-teman ya. Jadi itu kanker itu disebabkan kalau alkoholnya, teman-teman. Jadi dia menyebabkan tuh kankernya tuh di jalur yang dia laluin, teman-teman, dari kita minum, mulut, leher atau thyroid, teman-teman ya. Terus dada, teman-teman ya, atau mungkin paru-paru ya. Jadi terus sama kalau perempuan itu payudara, teman-teman ya. Dan juga perut, teman-teman ya, perut, lambung ya, lambung. Terus bahkan sampai ke ucus, teman-teman, ucus ya. Ucus sampai ke bawah, teman-teman, begitu ya. Bahkan sampai ke saluran pembuangan, begitu. Dulu saya ingat, teman-teman, saya mau kasih sharing sedikit ya. Papa saya dulu dia ada polip di usus dia, teman-teman, begitu. Dia juga salah satu orang yang suka minum, teman-teman ya. Saya ingat dulu waktu saya masih agak kecil ya, dia punya koleksi minuman tuh banyak, teman-teman, begitu. Dia juga suka minum, teman-teman. Suka minum tuh kayak whisky, teman-teman, terutama ya whisky ya, yang warnanya coklat itu ya, begitu. Nah, coklat-coklat kekuningan ya, begitu ya. Jadi saya nggak tahu kenapa dia kurang lebih beberapa tahun ini, jadi dia ada di ucus, teman-teman, di ucus dia ya. Aneh, jadi di ucus dia tuh ada polip. Polip itu sebenarnya semacam kayak satu tipe kanker, teman-teman ya, tapi bukan kanker yang ganas ya, kankernya yang benign punya ya, teman-teman, yang nggak ganas. Jadi polip itu akhirnya dibuang, teman-teman, gitu ya kan. Dan satu lagi yang paling parah, teman-teman, ini kanker itu bisa, kalau alkoholnya menyebabkan kanker liver, teman-teman, begitu. Saya juga ingat waktu itu adalah saya punya paman, teman-teman, dia punya klinik lah ya, dia juga seorang sinsia sebenarnya ya. Dia punya klinik itu, banyak yang orang-orang yang kena gejala liver infus di tempat dia, teman-teman, begitu. Jadi rumah dia kayak seperti rumah sakit kecil lah, teman-teman, begitu ya. Jadi orang-orang pada infus, teman-teman, begitu. Karena kenapa ya? Ini orang-orang ini saya ingat waktu itu sepantaran saya kurang lebih, teman-teman ya. Umurnya 20-an, 30, nggak sampai 30-an. Jadi dia pulang dari China ya. Di sana, teman-teman, dia setiap hari dia minum tuh bir, teman-teman ya. Dari pagi sampai malam ya, dia minum bir. Pagi-pagi buta udah minum bir ya. Terus katanya, teman-teman ya, bir di sana lebih murah daripada minuman biasa, air putih atau minuman jus, teman-teman ya. Lebih murah gitu. Jadi orang-orang ini waktu itu sepantaran saya, dia ada kuliah di China lah, teman-teman ya. Kuliah sambil kerja juga di China lah ya. Dulu dia pulang sampai dia jadi kena gejala liver tipes, teman-teman, begitu ya kan. Memang kenapa? Kok bisa kenapa begitu? Terus saya punya paman juga sharing sama saya bahwa tuh ini orang gila. Dari pagi sampai malam setiap hari minum berapa kaleng bir. Katanya satu hari dia bisa minum 5 kaleng, bahkan sampai 8 kaleng
per hari teman-teman begitu bir gitu. Jadi dia memang dia punya badan, dia kuat, katanya dia nggak mabok karena dia bilang anggap birnya itu bir yang ringan punya ya, yang alkoholnya yang rendah punya gitu. Jadi dia bilang murah sekali, satu kali nggak sampai mungkin cuman jatuh uang sini mungkin kayak nggak sampai 10.000 atau 5.000 kali bahkan ya teman-teman ya. Kalau di sana kan murah sekali ya, produsen sendiri di China ya begitu. Jadi dia bilang dari pagi sampai malam setiap hari beberapa kaleng bir gitu teman-teman begitu ya kan. Saya juga agak sedikit kaget ya teman-teman begitu. Jadi itu penyebabnya lever, karena dia bilang itu alkohol dari bir walaupun kecil ya, tapi dia tiap hari minum beberapa kaleng dalam jangka waktu sebulan, setahun, beberapa tahun, dia akhirnya kena lever teman-teman begitu. Dan kena lever itu katanya udah misalnya lever cuma setengahnya berfungsi teman-teman ya begitu ya. Jadi tapi lever itu bisa organ tubuh yang bisa renewable ya, dia bisa rejuvenate teman-teman, bisa membuat tuh sel baru, tapi kita juga harus makan yang sehat juga teman-teman ya begitu ya, makan yang bernutrisi, jadi supaya lever kita bisa seperti menjadi muda baru lagi teman-teman begitu ya kan. Jadi ini saya cuma hanya mau sharing sedikit teman-teman. Jadi dari ini semua saya ngeliat teman-teman, ini kayaknya kalau saya bilang dari laporan per hari ini teman-teman, laporan, jadi dia punya peraturan baru per hari ini teman-teman. Saya lihat ini kelihatannya ini benar teman-teman gitu. Saya juga punya kepercayaan teman-teman bahwa tuh ini memang alkohol ini memang jangka panjang bisa merusak ya, dan juga organ tubuh kita dan juga menyebabkan kanker teman-teman begitu. Bukan masalah dikit atau banyak ya teman-teman ya. Masalahnya tuh bagaimana badan kita tuh bisa menerimanya teman-teman begitu ya kan. Kalau badannya kuat ya berkali-kali, mungkin dia ya kita juga nggak boleh anggap tuh remeh teman-teman. Oh mentang-mentang saya kuat ya nggak apa-apa saya minum terus teman-teman ya. Tapi ya itu mungkin bisa ya kayak tadi teman-teman saya yang ajak pulang dari luar negeri teman-teman begitu, mereka juga pada kena lever gitu karena minum alkohol terlalu baik di sana tiap hari ya teman-teman begitu. Anyway, for further investigation teman-teman mungkin bisa Google, bisa search sendiri di online ya gitu. Ini memang efek dampaknya itu memang udah baru diketok palu official bahwa tuh memang benar teman-teman yang udah dibuktikan, dan juga udah dibikin peraturan baru di US terutama teman-teman begitu ya. Anyway, mungkin negara-negara lain nanti mungkin akan ikut serta juga teman-teman, mungkin especially di Europe juga begitu saya rasa ya begitu ya. Dan anyway, thank you for watching teman-teman. I hope you can also help me to subscribe, like, and share. Bye bye.